Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada malam ini kita diberikan nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dirangkaikan dengan ta'lim kita insyaallah pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap konsisten dan komitmen berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya diamanahkan oleh pengurus atau panitia masjid untuk membahas tentang masalah bahaya hasad dan cara menghindarkannya atau menghilangkan hasad dari diri kita. Ini judul yang sangat bagus ya, sangat menarik. Jadi hasad itu ya adalah akhlak yang tercela, sifat yang tercela. Hasad ada dua pengertian, yaitu hasad berarti keinginan seseorang atau seseorang yang menginginkan kenikmatan atau kebaikan hilang dari orang lain, itu dinamakan hasad. Jadi kalau ada keinginan kita agar kebaikan yang ada pada orang lain, kenikmatan yang ada pada orang lain itu, baik kenikmatan agama ataupun kenikmatan dunia, kenikmatan ada dua. Ada kenikmatan agama, ada kenikmatan dunia. Tatkala seseorang menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang, maka ini dinamakan hasad. Orangnya sedang hasad. Itu pendapat jumhur ulama. Pendapat sebagian ulama mengatakan bukan cuma menginginkan hilang kenikmatan itu, bahkan benci saja. Benci, tidak suka. Meskipun dia tidak mengharapkan kenikmatan itu hilang, kebaikan itu hilang dari orang lain, tapi sekedar benci saja. Saya tidak suka itu. Kenapa itu dia itu jadi orang kaya? Ini hasad. Suka kah? Kenapa itu dia dapat lagi mobil di rumah? Kenapa dia bangun lagi rumahnya bertingkat 2? Itu hasad namanya.
Meskipun dia tidak mengharapkan, tidak menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain, cuma sekedar benci saja, tidak suka orang lain itu enjoy, senang, orang lain itu happy, tidak suka orang lain itu punya rumah baru, tidak suka orang lain itu rajin mengaji, rajin sholat berjamaah, itu hasad namanya, tercela. Segera kita tinggalkan itu, jangan kita terus akan menjadi penyakit hati. Bukan sudah, itu hasad sudah penyakit hati. Itu hasad penyakit hati. Penyakit hati, di antara penyakit hati yang berbahaya hasad. Contohnya banyak sekali. Iblis ya. Jadi kalau kita melihat siapa makhluk yang hasad, itu yang pertama kali iblis. Dia tidak suka kebaikan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Adam. Lalu Allah menyuruh malaikat termasuk iblis, fasajadu illa iblis aba wastakbar. Semuanya sujud. Maaf, sujud bukan penghambaan, tetapi bentuk penghormatan kepada Adam. Karena Adam diajarkan ilmu, yang mana Allah tidak ajarkan ilmu kepada malaikat. Bahkan disuruh Adam ajarkan malaikat ilmu. Iblis apa? Hasad iblis. Masa saya disuruh sujud kepada Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Ya, mengapa saya harus sujud kepada Adam? Yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api. Dia menganggap unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Akhirnya apa? Dendam kusumat. Sangat benci Adam, akhirnya Adam digoda. Karena Adam, kenapa Adam diturunkan ke bumi? Itu Nabi Adam dan Siti Hawa namanya. Bukan enggak pakai Siti ya. Di orang Bugis Siti. Ya Hawa namanya, Hawa ya. Hawa itu dan Nabi Adam itu tempat tinggalnya di surga, bukan di bumi ini. Cuma diturunkan ke bumi karena ada yang hasad kepadanya. Itu apa? Iblis. Nenek moyangnya setan, namanya iblis. Iya. Karena iblis sudah diponis dia masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya dia bersumpah untuk menggoda Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat. Adam pun digoda. Jamaah sekalian, digoda apa? Digoda agar makan buah khuld ini. Buah khuld. Terpedayalah Adam dan Hawa juga begitu, ikut juga memakan buah khuld. Ya, akhirnya mereka pun diturunkan karena Allah melarang untuk mendekati pohon khuldi. Akhirnya tetap mengikuti bisikan setan, akhirnya diturunkanlah ke bumi. Begitu juga setan pun, iblis pun diturunkan ke bumi. Tidak lagi tinggal di surga. Jadi singkat cerita bahwasanya kenapa Adam, jamaah sekalian, melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi, pada itu larangan dari Allah, karena ada yang hasad kepadanya. Itulah iblis. Karena ingin iblis sama-sama diturunkan ke bumi. Begitu sifat orang hasad itu. Dia maunya sama-sama. Ya, tidak suka melihat Adam
merasa enjoy di surga, dia diponis masuk neraka. Wah, kalau gitu harus sama-sama kita masuk neraka. Sama-sama kita masuk neraka. Digodalah Adam. Turunlah Adam ke melanggar perintah Allah, akhirnya Adam pun diputuskan untuk turun ke bumi. Jamaah sekalian. Jadi sifat hasad atau peristiwa hasad yang terjadi itu awal mulanya yaitu ada pada iblis ketika dia masih di surga. Yang kedua, hasad yang kedua siapa? Yaitu anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil. Qabil itu hasad kepada saudaranya, adiknya Habil. Kenapa? Karena kurban yang disembahkan oleh Habil berupa tanaman. Kalau Qabil mempersembahkan kepada Allah yaitu tanaman, tapi yang jelek, hasil tanaman yang jelek, hasil panen yang jelek. Sedangkan Habil mempersembahkan kepada Allah yaitu domba yang besar, kambing yang besar, yang bagus. Akhirnya yang diterima kurbannya adalah Habil. Cemburu Qabil. Jamaah sekalian, ini asal mulanya. Jamaah sekalian, Qabil tidak mau menikah dengan saudaranya Habil. Kan itu Adam itu setiap lahir selalu kembarnya perempuan laki-laki, sehingga yang dikawinkan kawin silang. Jadi kembarannya Habil itu harus menikah dengan Qabil. Kembarannya Qabil yang perempuan menikah dengan Habil, tapi Qabil tidak mau menikah dengan kembarannya Habil karena jelek. Tidak mau dia maunya menikah dengan kembarannya sendiri. Tidak boleh, dilarang karena kembarannya satu perut, sama-sama keluar. Sedangkan kembarannya Qabil cantik. Harus dinikahkan dengan Habil. Begitu dia kawin silang, tidak mau. Apa kata bapaknya? Kalau gitu persembahan kurban. Siapa kurbannya diterima oleh Allah, maka dia dikawinkan antara Qabil dengan saudaranya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kurbannya Qabil tidak diterima. Bagaimana udah terima kalau hasil panennya yang jelek-jelek dikasihkan? Yang diterima hanya persembahan daripada Habil, yaitu berupa domba yang besar. Pas diterimanya apa? Ada api. Begitu zaman dahulu kalau ada persembahan yang diterima oleh Allah, datang api dari langit, langsung dilahap dengan api itu berarti diterima itu persembahan. Itu zaman dahulu, sekarang tidak. Jemaah sekalian, cemburulah, sakit hatilah Qabil terhadap adiknya. Bayangkan Pak, saudara pun bisa terjadi hasad Pak. Saudara kandung pun bisa terjadi hasad di antara mereka. Apalagi yang bukan saudara kandung. Apa yang terjadi? Dibunuh Habil Pak. Dibunuh Habil adiknya sendiri. Padahal dalam sejarah itu Habil meskipun dia adik, tapi dia lebih kuat daripada kakaknya. Tapi dia tidak melawan. Tidak mau melawan. Dia bunuh maka. Kalau dia lawan kalah Qabil. Karena dia tahu dia tidak mau berbuat pembunuhan, tidak mau dia. Karena itu dosa. Tapi kakaknya ini tetap kepala batu. Tetap keras kepala. Dia bunuh adiknya. Adiknya tidak sedikit, tidak ada perlawanan. Siap saja dia dipukul, dia apa? Jamaah sekalian, mati Habil. Itulah pertumpahan darah pertama yang terjadi dalam sejarah dunia. Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ini pelajaran sebenarnya. Jamaah sekalian, pelajaran. Allah mengkisahkan itu di dalam Al-Quran itu sebagai pelajaran bagi kita.
Bahaya hasad. Awalnya dalam hati, akhirnya tindakan. Awalnya dalam pikiran, dalam angan-angan. Kan begitu kan angan-angan kan? Itu hasad. Masih awalnya di hati. Tapi ingat, itu hati itu raja. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadi ala wal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka semua jasad kita, anggota tubuh kita menjadi baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka semua anggota tubuh kita juga menjadi rusak. Ketahuilah, kata Nabi, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya segumpal daging itulah jantung, bukan hati ya. Bukan hati, ini hati. Kalau kita makan contoh kasar, hati. Itu qalbu itu jantung ini. Lihat maki di rumah sakit, kalau sudah jantungnya orang bermasalah, sakit di kepala, sakit yang lainnya, itu jantung. Itu jantung sebenarnya yang sebagai poros, itu jantung. Jamaah sekalian, jadi jantung jamaah sekalian, itu jantung yang itu anunya konkretnya. Ya, adapun hati jamaah sekalian yang ada di dalam jantung itu namanya sifatnya abstrak, tidak kelihatan. Ya, jamaah sekalian, tidak mungkin ada sesuatu yang abstrak tanpa yang konkret. Abstrak itu pasti bertempat di konkret. Ya, contoh misalnya suara saya. Saya kan punya suara ya. Bapak lihat suara saya? Tidak lihat, cuma mendengar. Suara saya ada karena apa? Karena ada mulut saya. Berarti sifat yang abstrak tadi yang Bapak tidak lihat itu ada di sesuatu yang konkret, itu di lisan dan bibir saya. Begitu juga hati kita. Kita bisa berangan-angan, kita bisa begini-begini, bercita-cita dan seterusnya, karena ada di dalam jantung kita, di dalam hati kita. Sesuatu yang abstrak, dia menetap pada sesuatu yang konkret. Jamaah sekalian yang dimberkati Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ruh. Siapa yang pernah melihat ruh? Tidak ada yang melihat ruh, tapi ruh ada. Seandainya kita tidak punya ruh, Bapak tidak bisa ke masjid sholat. Jasad tanpa ruh tidak mungkin bisa bergerak. Meskipun sempurna semua, ada matanya, semuanya lengkap, tidak ada ruh, ma'assalama ilal liqa, selamat tinggal. Jamaah sekalian, kalau tidak ada ruh. Sekarang saya bertanya, siapa yang pernah melihat ruh di sini? Bagaimana bentuknya ruh? Tapi ruh itu nanti dicabut oleh malaikat. Ya, kalau orang yang jahat hidupnya, orang kafir dicabut ruhnya seperti mencabut kulit dari binatang, keras sekali, maka kesakitan dia Pak. Bayangkan, berarti ruh itu ada bentuknya, cuma tidak kelihatan oleh kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali sekali lagi jamaah sekalian, itu bahaya hasad. Ya, awalnya itu hasad cuma di hati. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah hati kita dikuasai oleh syaitan, maka prajurit-prajurit itu, mata, tangan, kaki, mulut, lidah, itu namanya prajurit-prajurit semua. Kalau sudah komandan mengatakan A, komandan B. Hati mengatakan A, maka kaki mengatakan A, tangan, lidah, hidung, semua. Ini jamaah. Itu bahaya hasad tadi. Tadi hasad cuma di hati tempatnya. Ya, tapi kalau sudah terus menerus, nah ini bahaya. Sebagaimana tadi, Qabil awal cuma di hati, akhirnya apa? Tindakan, dia bunuh saudaranya sendiri. Dia bunuh Pak. Bahayanya. Karena apa? Hatinya sudah dikuasai oleh syaitan ketika itu, oleh iblis ketika itu. Sehingga apa? Masa saudaranya mau dibunuh cuma gara-gara mau menikah? Subhanallah. Itu apa? Karena hasad tadi itu, bahaya hasad.
Oleh karena itu jemaah sekalian, saya akan sebutkan sini beberapa bahaya hasad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jemaah sekalian, bahaya hasad yaitu orang yang hasad berarti dia tidak menerima takdir Allah. Tidak menerima takdir Allah Subhanahu. Karena Allah sudah menakdirkan si fulan ini dia akan mendapatkan rezeki pada hari ini. Oh, kita hari ini mendapatkan musibah. Itu sudah takdir Allah. Oh, hari ini si fulan dia mendapatkan hadiah misalnya. Sekarang hari ini kita misalnya kehilangan uang. Itu sudah takdir Allah. Kalau kita hasad kepada orang yang kalau Allah berikan kepada dia kenikmatan atau kebaikan apa saja, kita hasad, berarti kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, berarti rukun iman yang keenam itu tidak ada dalam diri kita, maka dipertanyakan kita punya keimanan. Rukun iman ada berapa? 6. Percaya kepada Allah, pada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, pada hari akhirat, kepada takdir baik dan takdir buruk. 6. Jadi siapa yang hasad, tidak suka melihat orang lain senang, benci ketika orang lain mendapatkan kenikmatan agama atau kenikmatan dunia, berarti dia tidak mempercayai takdir yang Allah tetapkan kepadanya dan kepada orang lain. Dan siapa yang tidak mempercayai takdir, berarti tidak sempurna keimanannya, yaitu keiman yang keenam. Ini jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, orang yang bahaya hasad, yang kedua adalah orang yang hasad itu selalu dia tertekan hidupnya, sempit hidupnya, sempit hatinya, stres terus. Karena apa? Setiap ada kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, hatinya lagi sempit. Kenapa orang itu diberikan kenikmatan saya tidak? Kenapa itu tetangga saya diberikan nikmat saya tidak? Jadi setiap kali orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki, dia yang pusing kepalanya. Dia yang sesak dadanya. Ini jamaah sekalian bahaya hasad. Oleh karena itu kata Nabi, undur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallah 'alaikum. Dalam masalah dunia kata Nabi, lihatlah orang yang paling rendah daripada kalian. Jangan lihat orang yang paling tinggi, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita stres, membuat kita gila. Karena apa? Karena kita selalu lihat orang yang lebih tinggi rezekinya daripada kita. Jamaah sekalian, akhirnya kita tidak bisa sampai ke sana. Sebagaimana orang itu mendapatkan rezeki, akhirnya kita apa? Menghalalkan segala cara. Itu karena tadi bahaya tadi, hasad, cemburu. Bukan cemburu positif ini. Ada cemburu, ada hasad yang positif, ada dua. Kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Rajulun a'tahu Allahu malan. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak ada hasad kecuali tidak diperbolehkan hasad kecuali pada dua hal. Artinya hasad yang diperbolehkan, cemburu yang diperbolehkan. Itu apa? Yaitu seseorang yang diberikan harta, seseorang yang diberikan ilmu,
lalu dia ajarkan ilmunya siang dan malam, maka itu boleh kita cemburu kepadanya. Artinya cemburu agar kita juga sama seperti dia, memiliki ilmu, lalu kita ajarkan juga ilmu itu kepada orang lain, dan itu diperbolehkan. Atau kata Nabi, seseorang yang diberikan harta lalu diinfakkan hartanya siang dan malam, maka kita boleh cemburu kepadanya. Artinya kita inginkan kita juga punya harta seperti dia, lalu kita infakkan siang dan malam, maka ini cemburu positif namanya. Cemburu positif. Ini diperbolehkan, jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya hasad yang ketiga adalah pada umumnya orang yang hasad itu, maka dia berusaha untuk mewujudkan hasadnya kepada orang lain. Artinya dalam bentuk tingkah perbuatan. Itu pada umumnya. Sebagaimana tadi Qabil yang tadinya hasadnya cuma di hati, akhirnya lahirlah perbuatan, itu pembunuhan. Itu pada umumnya, jamaah sekalian. Yang tadinya hasad cuma di pikiran, di benak, akhirnya diwujudkan dengan tindakan perbuatan. Sebagaimana Qabil tadi membunuh. Oleh karena itu jamaah sekalian, segera kita tinggalkan, jangan sampai berlama-lama, itu membahayakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahaya hasad yang keempat adalah hasad itu sama dengan akhlaknya umat Yahudi. Sama dengan akhlaknya umat Yahudi. Jadi umat Yahudi itu, jamaah sekalian, memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Di antaranya hasad, dengki. Itu apa? Umat Yahudi sangat dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Yahudi sangat benci kepada umat Islam. Kenapa? Kenapa dia benci? Karena mereka benci kepada Nabi Muhammad karena Nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel, justru dari Bani Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Israel. Maka dia benci sekali Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi dari Arab, bukan dari bangsa Israel. Maka dia pun berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini jamaah sekalian. Kita lihat kisah ya orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ya, dia berupaya untuk membunuh Nabi. Perang Ahzab. Perang Ahzab itu ya, yaitu Madinah dikepung, ingin dihancurkan kota Madinah. Itu karena ulah umat Yahudi yang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, hasad itu adalah akhlak sifat dari umat Yahudi. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah bi fadli. Surah An-Nisa ayat 54. Apakah mereka umat-umat Yahudi itu mereka itu hasad kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW? Karena Nabi Muhammad telah diberikan risalah kenabian kepada Nabi Muhammad dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Jadi itu, dia hasad karena kenabian itu yang terakhir datang dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka, bukan dari bangsa Israel. Maka dia cemburu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahaya hasad yang kelima adalah orang yang hasad adalah orang yang meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Iya. Jadi kalau ada dia cemburu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan dia berupaya kenikmatan itu hilang, berarti dia telah meremehkan
merendahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jamaah sekalian, bukankah Allah SWT telah memberikan banyak nikmat kepada kita? Nikmat itu bukan cuma sekedar nikmat materi. Jamaah sekalian, nikmat kesehatan itulah nikmat yang salah satu nikmat yang terbesar, kesehatan. Oleh karena itu, tatkala kita sehat, kita bisa beribadah, itu sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita pasti harus dengki kepada orang lain yang Allah berikan nikmat dunia kepadanya? Jamaah sekalian, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu apa? Berupa nikmat kesehatan dan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad, jamaah sekalian, banyak sekali mudaratnya. Ya, banyak sekali bahaya daripada hasad tersebut. Oleh karena itulah, tatkala kita tiba-tiba kita ada hasad dalam hati kita, ada dua yang bisa kita lakukan. Ya, tiba-tiba bisa muncul, tiba-tiba muncul hasad, langsung kita lawan dengan dua. Ya, ini bukan perkataan saya, perkataan ulama. Yaitu segera kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Sibukkan diri kita. Jangan kita asik dengan enjoy, dengan kita ikuti itu, kita punya hawa nafsu. Kita cari urusan lain, cari pekerjaan lain, segera tinggalkan itu. Tapi kalau kita ikutin, apalagi sudah sampai melamun, merenung, bahwa itu berbahaya. Setan tambah lagi mengkompor-kompori, akhirnya apa? Meledak itu hasad. Akhirnya apa? Kita pun berusaha untuk mengganggu orang yang kita hasad kepadanya. Oleh karena itu jangan diikuti, segera cabut ketika itu. Itu setan itu. Cari kita pekerjaan lain. Ya tentu dengan apa? Istighfar, astagfirullah. Berzikir subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu semua setan itu. Jangan kita fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Segera kita cabut itu, segera kita tinggalkan, jangan kita fokus ke situ. Cari fokus yang lain. Yang kedua, yang kita lakukan tatkala tiba-tiba muncul hasad di hati kita, di pikiran kita, apa yang kita lakukan? Ingat bahaya hasad yang tadi saya sebutkan. Ada berapa? Ada 5 teman-teman. 5. Ingat itu, bahaya hasad. Oh iya, kalau saya hasad ini, ada bahaya yang saya akan dapatkan. Yang pertama, saya mengingkari takdir Allah, tidak menerima takdir Allah. Yang kedua, hasad itu yang akan terwujudkan dengan perbuatan, dengan tindakan yang akan berbahaya bagi saya dan orang lain, bisa pembunuhan, pelecehan dan seterusnya. Yang ketiga, hasad ini akhlak Yahudi. Siapa yang sama dengan Yahudi, kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mirip-mirip dengan satu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan kaum tersebut. Kalau kita sama dengan Yahudi, kita punya sifat hasad, maka kita akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan golongan umat-umat Yahudi. Nauzubillah. Jadi ini yang kita pikirkan. Ingat, apa bahaya hasad? Kalau kita ingat bahaya hasad, maka kita akan tinggalkan hasad segera mungkin. Tidak berlama-lama, jamaah sekalian, karena akan membahayakan diri kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa taala. Oleh karena itulah marilah kita jamaah sekalian untuk senantiasa banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kalau kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, jamaah sekalian, insyaallah kita akan terhindar dari penyakit hasad. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kita buka sesi tanya jawab, ya. Silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kalau saya keliru tolong diluruskan. Jika ada yang mau menambahkan yang kurang lengkap dari saya bisa ditambahkan. Silakan. Ya, silakan Ji. Bisa menjadi alat buat kita sifat khas dari orang lain. Ya, bagus pertanyaan ini. Jadi, ya ada tameng. Ya, Nabi mengajarkan kita tameng agar kita terhindar dari hasad. Ya, karena orang yang hasad juga bisa menyebabkan penyakit ain, ya, melemparkan penyakit ain kepada kita melalui mata. Makanya ada surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi surah Al-Falaq itu kalau kita baca, ya, itu akan menjadi tameng, ya, dari Allah kepada kita, ya, dari gangguan orang yang hasad kepada kita. Ya. Karena itu mata itu bisa, Pak. Orang yang hasad melalui mata itu bisa. Makanya namanya hipnotis, ya. Itu hipnotis itu bukan perkara biasa, itu berbahaya. Itu hipnotis itu dari mata itu, karena dia hasad kepada kita, dia ingin harta kita hilang. Jadi itu hipnotis itu bukan cuma omong kosongnya, benar itu melalui mata. Diajak kita berkenalan, salaman, ditatap kita punya wajah, langsung kita hilang kita punya pikiran. Akhirnya apa? Kita masuk rumah, ambil emas, ambil berlian. Setelah lewat itu orangnya pulang pergi, baru kita sadar kita sudah dihipnotis. Itu dari orang yang hasad, orang yang dengki agar harta kita hilang melalui mata, pandangan mata. Bagaimana caranya agar kita terhindar? Membaca 3 qul tadi. Ya, khususnya kita baca ketika setelah sholat 5 waktu itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu minimal kita baca. Ya, minimal setelah sholat. Ya. Atau misalnya ada orang yang tiba-tiba aneh-aneh, ya, datang kepada kita mau kenalan, tapi orangnya aneh-aneh. Baca 3 qul itu. Boleh jadi dia sudah mulai mau hipnotis. Tameng itu karena hipnotis itu dari setan. Setan ketemu dengan ayat Allah akan kalah setan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi hipnotis itu adalah setan yang membantu. Bentengin diri kita minimal dengan membaca 3 qul, Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap sholat, itu minimal. Ya. Mau maksimal terserah, memperbanyak, ya, memperbanyak bacaan tersebut setiap waktu silahkan. Ya. Begitu juga ketika mau tidur dibaca itu surah itu, ya, insyaallah kita akan terhindar dari gangguan syaitan, gangguan orang-orang yang hasad kepada kita. Apakah orang yang mau membunuh kita? Apakah orang yang mau mengambil harta kita?
ya, kita bentingin diri kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ya, silakan. Ya. Kemudian tadi juga sudah disebutkan bagaimana tindakan kita jika benih-benih hasad itu muncul. Nah, sekarang yang saya tanyakan Ustaz, apa kiat-kiatnya supaya kita betul-betul membentengi diri kita? Artinya sifat hasad itu jauh dari diri kita. Iya. Kiat-kiatnya agar sama sekali tidak mendekat, misalnya. Iya. Karena itu kan pikiran atau hati, kadang kita tidak bisa kendalikan. Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya sama sekali tidak mendekat kepada diri kita? Iya. Meskipun itu sulit ya. Sulit itu, ya pasti ada saja masuk. Iya. Ada misalnya orang dapat rezeki, ya terkadang kita kan ada sifat cemburu, masa dia dapat rezeki saya tidak, gitu. Ya. Jadi bagaimana kiat-kiatnya? Ya kiat-kiatnya tadi. Ya, kita berupaya untuk langsung mencari fokus ke perkara yang lain. Yang kedua, kita harus mengetahui apa bahayanya. Apa bahaya dari hasad itu? Itu yang selalu kita ngiang-ngiang dalam pikiran kita. Ya. Kalau kita sudah mengetahui apa bahayanya, yang disebutkan tadi itu ya, ada 5 ya. Kurang lebih 5 itu atau 6. Bahaya hasad itu, maka kita tidak akan seandainya pun dia masuk, langsung ditepis. Iya. Karena memang sulit yang kita untuk tidak masuk sama sekali. Pasti apa saja masuk. Kecuali kalau kita berzikir terus, ya, Nabi masuk. Itu kan setan ya. Itu setan itu namanya setan jin qarin. Itu setiap orang, kata Nabi, ada jin qarinnya. Apa qarin? Jin yang membersamai dimanapun dia berada. Dimanapun, di kamarnya kah, sendirian, ada jin. Dimanapun dia, termasuk di masjid, jin qarin bersama kita, ada satu jin bersama kita, dimanapun dia. Di mana tempatnya jin qarin? Dia bertengger di dekat hati, di dekat jantung. Ingat ya, jin itu makhluk gaib, tidak kelihatan tapi ada, tidak kelihatan tapi ada. Dia ada di dalam di dekat jantung kita. Kalau kita tidak berzikir, dia menggoda. Jadi jin qarin itu tugasnya, fungsinya menggoda. Menggoda apa? Disuruh kita malas, disuruh kita lalai, disuruh kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan maksiat, disuruh kita hasad dan seterusnya. Itu pekerjaannya. Kapan dia tidak bisa menggoda? Kalau kita berzikir. Kalau kita berzikir. Kalau kita berzikir, maka dia tidak bisa mendekat. Tidak bisa dia mengeluarkan hembusan-hembusan godaannya, bisikannya tidak bisa dia. Kalau kita berzikir. Sekarang saya bertanya, siapa yang bisa berzikir setiap saat? Subhanallah, la ilaha illallah. Siapa yang bisa? Tidak bisa kan? Oleh karena itu, jamaah sekalian, tatkala masuk segera langsung diserang dengan zikir. Astagfirullah. Iya, saya sudah tergoda setan ini. Segera sadar. Jangan diikuti. Kalau diikuti, semakin enak setan, Pak. Dia sudah ikuti saya. Ikuti langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Seperti tadi, anaknya Adam, Qabil, akhirnya dibunuh saudaranya. Awalnya cuma langkah 1, langkah 2, langkah 3. Akhirnya sudah berapa langkah? Hilang segala pikirannya, apa semua hati sudah hilang. Akhirnya dibunuh saudaranya. Padahal saudara kandungnya sendiri. Karena apa? Karena hatinya sudah dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu, pentingnya kita berzikir kepada Allah
Apa dia zikir? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat Allah, kita sebut nama Allah, maka iblis, setan tidak bisa mendekat, tidak bisa menggoda kita. Itu kiat-kiatnya. Kiat. Ya. Ada lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Di media sosial atau di TV biasanya itu ada ustaz di dalam perkumpulan begini mengatasnamakan ayat-ayat Allah dengan meminta apa yang ada di badannya seperti emas, apa dan lain-lain, dengan ini bahwa akan dilipat gandakan oleh Allah berlipat. Nah, pertanyaan saya, apa itu bukan hipnotis dan yang melakukan itu mempunyai sifat hasad? Coba diulang, Pak. Saya belum paham pertanyaannya, Pak. Ini Pak, Ustaz, pernah di media sosial itu, sebenarnya apakah saya sebut Ustaz saja, saya sebut namanya saja, dia meminta benda-benda yang ada di badannya seperti emas. Meminta dari orang. Ya. Itu ustadz. Ya, dalam pertemuan begini. Dia minta dari orang emas. Ya. Untuk apa, Pak? Untuk apa? Untuk diberikan ke dia dengan iming-iming. Iming-iming? Akan dilipat gandakan. Apanya, Pak? Dilipat gandakan apanya? Akan dikembalikan misalnya 100.000 menjadi 500.000 misalnya. Artinya itu emasnya mau dikembangkan, diusahakan, usaha gitu, Dalam usahanya baru hasilnya nanti dibagikan, bagi hasil. cuma dijanjikan bahwa kan rezeki itu katanya datangnya dari mana saja, dari atas, dari samping. Ya. Apa kita bisa dikatakan hipnotis, Ustaz? Atau saya sebut saja Ustaznya, namanya Ustaz Mansur, Yusuf Mansur. Viral sekarang itu media menuntut jangan pernah memberikan. Ya, tidak usah disebutkan namanya, Pak. Ya. Jadi itu hipnotis, Pak. Orang ketika mengeluarkan segala sesuatu dari dia tidak sadari, hilang akalnya. Dia keluarkan itu semua, ya, biar sampai berapa miliar itu, ya, dia tidak sadar, itu hipnotis. Tapi kalau dia mengeluarkan emas, dia masih sadar, itu bukan hipnotis. Iya. Jadi saya tidak berani mengatakan itu hipnotis atau tidak. Iya. Kembali kepada orangnya, tanya ke orangnya. Orang yang serahkan emas itu dia merasa hilang kesadarannya atau tidak? Jadi maaf Pak, saya tidak berani mengatakan itu hipnotis, tidak berani. Ya, karena harus betul-betul kita tanyakan orangnya. Orang yang menyerahkan itu emas, apakah betul-betul dia hilang kesadarannya ketika dia menyerahkan emasnya, atau masih ada kesadarannya ketika itu? Dia masih sadar. Kalau dia masih sadar, dia bukan hipnotis. Ya. Kemudian kenapa dia mau menyerahkan emasnya? Ya, boleh jadi tadi ada iming-iming. Ya, iming-iming. Ya, siapa yang bersedekah maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah sekian. Ya, itu hukum asalnya boleh-boleh saja, Pak. Iya, kita siapa yang bersedekah, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan. Ya karena begitu dalilnya. Ya, cuma sekali lagi, bukan berarti setiap kita bersedekah langsung dibayar cash. Boleh jadi ditunda. Kita punya balasan. Apakah ditundanya beberapa waktu nanti baru dikasih, atau barangkali nanti diberikan di akhirat kelak. Oleh karena itu sangat salah sekali kalau ada orang yang menyumbang sesuatu atau bersedekah, ya, kalau tujuannya semata-mata dunia, itu salah sekali.
Salah sekali. Karena apa? Dia akan kecewa. Kenapa saya sudah menyumbang emasku sudah berapa kilo? Kenapa sampai sekarang tidak ada kembali? Boleh jadi Allah berikan di akhir kelak. Ini yang harus digarisbawahi. Makanya kalau kita menyumbang, ya, menyumbang apa saja, menyumbang mobil kah, menyumbang kendaraan apakah, jangan orientasinya dunia. Itu dunia nomor 2. Nomor 1 adalah pahala akhirat. Karena kalau kita orientasi dunia, kita akan kecewa. Ustaz, saya kan sudah menyumbang emas 10 kilo. Kenapa 10 tahun ini saya belum ada gantinya? Berarti niat kita salah. Bukan lillahi ta'ala, tapi ingin mendapatkan ganti dunia. Padahal kita inginkan adalah pahala di sisi Allah. Apakah ada yang lebih baik dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Pahala di sisi Allah yang lebih baik, Pak. Surga Allah. Itu yang terbaik. Oleh karena itu, luruskan niat kita. Tatkala kita mau menyumbang apa saja, jangan orientasi dunia. Ya. Karena kita akan kecewa. Karena boleh jadi Allah uji. Ini ikhlas atau tidak? Ya. Kalau dia ikhlas, dia akan bersabar meskipun dia tidak mendapatkan di dunia. Tapi kalau dia tidak ikhlas, dia akan kecewa. Jangan kecewa karena apa? Niatnya sudah lain. Kecuali kalau dia niatnya investasi. Investasi itu dananya dikelola, diusahakan investasi ini. Nah, baru menunggu hasilnya. Itu bisa diperbolehkan. Tapi kalau sedekah niatnya untuk mendapatkan rumah, itu salah niatnya. Sedekah lillahi ta'ala, Pak, bukan karena apa-apa. Adapun balasan di dunia itu cuma urusan kedua, bukan urusan pertama. Kalau kita ikhlas, Allah akan ganti di dunia ini atau Allah berikan di akhirat kelak yang lebih baik, surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak ya. Ya, sekali lagi saya tidak berani memutuskan itu hipnotis atau bukan. Itu kembali kepada niat atau pelaku orang yang bersedekah itu apakah dia terhipnotis atau tidak. Ada lagi Pak? Ayo cukup ya. Ya karena waktu sudah masuk. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja. Yang khilaf, yang salah dari saya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.